Mengapa kita perlu berhasil dengan doa kita? Mengapa kita perlu bukti bahwa doa kita benar-benar terkabul dan terwujud menjadi kenyataan? Sebab sebelum kita melihat buktinya sendiri, kita sulit percaya terhadap efektivitas doa kita yang akan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan kita terhadap Tuhan yang Maha mengabulkan doa. Lalu, apakah doa itu? Menurut ilmu bahasa, doa merupakan kata benda. Artinya, bahan pembuat doa itu adalah benda, yaitu gelombang energi kuanta yang disebut pikiran dan perasaan. Secara ilmiah disebutkan bahwa seperti semua unsur ciptaan di alam semesta ini, pikiran dan perasaan itu adalah suatu benda yang tentu saja tidak dapat dilihat. Contohnya seperti udara atau angin yang nyata adanya, tetapi juga tak bisa terlihat. Unsur benda pikiran dan perasaan itu pada dasarnya adalah getaran vibrasi, energi, dan informasi yang disebut kuanta. Karenanya, doa sebagai salah satu bentuk benda yang tidak tampak pada intinya juga merupakan gelombang atau vibrasi. Perasaan kita adalah alat pengukur apakah kita sedang membuka atau menutup pintu keran aliran berkah dan rezeki kita sendiri. Perasaan positif berarti open atau aliran terbuka, dan perasaan negatif berarti close atau aliran tertutup. Lingkungan memang bisa membuat perasaan kita positif atau negatif, tetapi sesungguhnya kita sendirilah yang memutuskan apakah aliran berkah itu kita tutup melalui negative feeling atau kita buka dengan positive feeling. Meskipun kita buka atau tutup pintu aliran berkah itu beribu-ribu kali, luar biasanya berkah dan rezeki Tuhan tidak pernah sedetik pun berhenti dialirkan di dalam kehidupan kita. Seperti air yang selalu mengalir dari bak penampungan dan siaga 24 jam di ujung keran, begitu kita buka, ia langsung mengalir. Dan bila kita tutup, berhenti pula alirannya. Tuhan tidak pernah menyusahkan kita dengan menghentikan aliran berkah dan kasih sayangnya kepada kita. Namun kita sendirilah yang biasanya tidak sengaja memilih untuk menghentikan alirannya. Bukalah lagi dan izinkanlah hidup kita kembali dibanjiri berkahnya yang senantiasa melimpah tanpa henti sepanjang masa. Kita perlu sangat waspada terhadap apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Oleh karena pikiran dan perasaan kita, esensinya merupakan doa juga. Dan hukum daya tarik menyatakan bahwa kita menarik segala sesuatu yang kita pikir dan rasakan tanpa mempedulikan apakah kita menginginkannya atau tidak. Tanpa terkecuali, apapun yang kita beri fokus perhatian dengan memikirkannya, kita langsung mulai menarik hal itu untuk hadir dalam kehidupan kita, tanpa peduli apakah itu merupakan hal yang positif atau negatif, hal yang kita inginkan atau tidak kita inginkan. Alam vibrasi kuantum tidak meminta konfirmasi kita tentang yang baik atau buruk. Ia langsung merespon pikiran sesuai sifatnya, yaitu fokus perhatian kita. Kalau kita fokus memikirkan sesuatu yang kita sukai, berarti kita sedang mengatakan, ya, datanglah, kirimkanlah, karena inilah yang saya suka. Dan ketika kita fokus memikirkan hal yang tidak kita sukai, itu berarti kita pun sedang mengatakan, ya, datanglah, kirimkanlah, karena inilah yang tidak saya suka. Sekali lagi, alam semesta tidak bertanya apakah hal itu kita suka atau tidak suka. Alam semesta melalui hukum daya tariknya selalu memberikan dan mengirimkan apapun yang kita beri perhatian dalam bentuk pikiran dan perasaan kita. Karena doa itu terbuat dari pikiran dan perasaan, sementara kita berpikir dan berperasaan baik atau buruk setiap saat, sesungguhnya kita sedang berdoa setiap saat. Sementara Tuhan menjanjikan bahwa setiap doa kita selalu dikabulkan. Semua yang kita inginkan sebenarnya sudah tersedia secara melimpah di alam semesta ini. Kita tinggal mengambilnya dengan doa yang tepat. Sama seperti hubungan antara stasiun radio dan pendengarnya. Setiap stasiun radio sudah memancarkan frekuensinya di posisi tertentu.
Untuk mendapatkan siaran radio RRI contohnya, selama 24 jam siarannya selalu hadir. Kitalah yang harus mencari frekuensi yang tepat di radio kita masing-masing. Dalam bahasa Inggris, pikiran dan perasaan disebut consciousness atau kesadaran. Sementara dalam bahasa Arab menyebutnya sebagai takwa. Dengan kata lain, ketakwaan kita adalah apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Doa yang kita panjatkan setiap saat itulah bentuk ketakwaan kita. Jadi, kualitas ketakwaan kita tergantung pada apa yang kita pikir dan rasakan. Tingkat ketakwaan kita yang tinggi terjadi apabila hati kita bersih. Karena hati yang bersih menimbulkan perasaan yang baik, dan perasaan yang baik akan membuat pikiran menjadi positif. Jenis ketakwaan seperti inilah yang membuat kita lebih dekat dengan frekuensi Tuhan. Orang yang benar-benar percaya diri adalah mereka yang tidak lagi membedakan antara kerja dan doanya. Karena dia benar-benar menghayati pemahaman bahwa saat dia berdoa sebenarnya dia juga sedang bekerja keras di dalam hatinya. Dan saat dia bekerja, sesungguhnya dia sedang khusyuk memanjatkan doa melalui aktivitas tubuhnya. Orang seperti inilah yang mengerti siapa dirinya. Dan dia pun juga mengerti hubungannya dengan sesama, dengan alam semesta dan dengan Tuhannya.